Halo sahabat semuanya, kaget ya? Kita jumpa lagi di channel Meong Poleng New. Kita masih tetap di Indonesia. Kita mengunjungi Pulau Bali. Kali ini kita ke sebuah kabupaten di mana kabupaten tersebut di sebelah utara Pulau Bali, yaitu Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng memiliki wilayah yang sangat luas, hampir seperempat dari Pulau Bali, di mana Kabupaten Buleleng juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, yaitu dari ujung timur Kecamatan Kejakula sampai ujung barat Kecamatan Teroga. Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 kecamatan. Kabupaten Buleleng di samping menyimpan sumber daya alam yang sangat banyak, juga menyimpan banyak sejarah-sejarah di zaman masa lalu, yaitu sejarah yang paling sangat terkenal sampai saat ini, sejarah perlawanan rakyat Buleleng terhadap penjajahan Belanda, yang lebih dikenal dengan sebutan Puputan. Perang di Buleleng ada 3 rangkaian, yaitu perang pertama, perang kerajaan Buleleng melawan penjajah Belanda, dan yang kedua, perang Jagrage juga melawan penjajahan Belanda, dan yang ketiga, perang Banjar juga melawan penjajah Belanda. Yuk kali ini kita simak perang pertama, yaitu perang kerajaan Buleleng melawan tentara Nika Belanda. Wah, pasti seru nih bos. Nyimak sambil tidur Ya sudah, tidur sana dulu. Model begini-begini saja generasi muda zaman sekarang. Diajak nyimak sejarah tidur. Pas giliran yang bening-bening melek. Hush, tidak boleh begitu. Usaha-usaha Belanda yang ingin ikut berperan aktif dalam pemerintahan kerajaan Buleleng itu bisa diungkap lewat beberapa perjanjian-perjanjian yang isinya menyudutkan dan ingin menguasai wilayah-wilayah kerajaan di Bali, atau kata lain ingin menjajah secara diplomatis lewat perjanjian-perjanjian. Tujuannya agar tidak melakukan intervensi bersenjata, di mana jika intervensi bersenjata sudah barang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit dan juga mengakibatkan korban berjatuhan. Wah, Belanda licik sekali ya bos. Pada tahun 1841 datang sebuah kapal bernama Operitzell di pelabuhan Kuta, di mana kapal tersebut membawa utusan Belanda yang dipimpin oleh Hendrik Jacob Oskus Kopman, yang pada waktu itu menjabat sebagai komisaris di Besuki. Utusan tersebut datang ke Bali atas perintah Gubernur Jenderal P. Markus dengan tujuan mengadakan perjanjian dengan raja-raja Bali maupun raja-raja di Lombok. Namun sebenarnya tujuan mereka ingin menjajah dan menguasai wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki kerajaan-kerajaan di Bali dan kerajaan di Lombok. Usaha Hendrik Jacob Uskus Kopman ini ternyata berhasil dan ditandatangani oleh Raja Buleleng, yaitu pada tanggal 26 November 1841.
Dan yang bertindak sebagai saksi dalam perjanjian ini adalah Ki Gusti Ketut Jelantik dan Dewa Made Tamu. Di mana perjanjian ini yang isinya terdiri dari 6 pasal. Yang pertama, Kerajaan Buleleng harus membantu jika ada kapal Belanda yang kesulitan dalam mengadakan perdagangan. Kedua, Kerajaan Buleleng harus bersedia mengibarkan bendera Belanda jika bertemu dengan kapal-kapal Belanda. Ketiga, jika ada kapal Belanda yang terdampar, tidak boleh merampas barang bawaannya. Keempat, Kerajaan Buleleng harus mengakui keberadaan pemerintahan Hindia Belanda. Kelima, Kerajaan Buleleng harus tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda. Dan yang keenam, Kerajaan Buleleng harus bersedia menghapus adat tawan karang, di mana adat tawan karang ini jika ada kapal asing yang terdampar, semua barang-barang yang dibawa kapal tersebut menjadi milik kerajaan dan rakyat Buleleng. Disinilah tipu muslihat Belanda yang sangat licik tidak terlihat. Belanda mengatakan perjanjian tersebut adalah perjanjian persahabatan. Dan di mana bahasa-bahasa yang digunakan dalam perjanjian tersebut kurang dipahami oleh Raja Buleleng. Dan perjanjian tersebut pun ditandatangani oleh Raja Buleleng. Dan Oskos Kopman pun terus berusaha mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja di Bali yang lainnya dengan tujuan ingin menjajah Bali. Namun berselang beberapa lama, Kerajaan Buleleng sadar dengan apa yang dilakukan oleh pihak Belanda yang semena-mena dan ingin menguasai wilayah kerajaan-kerajaan Buleleng dan kerajaan-kerajaan di Bali. Seperti yang dikutip dalam sejarah perlawanan Bali terhadap Belanda. Raja-raja di Bali mengadakan perundingan dan bersatu dengan tujuan untuk mengusir Belanda dari tanah Bali. Lalu Kerajaan Buleleng bersatu dengan Kerajaan Karangasem untuk melawan Belanda yang telah berusaha menguasai Buleleng lewat perjanjian-perjanjian liciknya. Perang Buleleng diawali dengan sebuah perahu yang terdampar di pantai Sangsit, dan seluruh isi perahu tersebut dirampas sebagai tawan karang dan diserahkan kepada Ki Gusti Ketut Jelantik yang pada waktu itu menjabat sebagai patih Kerajaan Buleleng. Tentu saja kejadian ini membuat Belanda marah. Atas perintah Gubernur Jenderal di Batavia, yaitu pada tahun 1846, Belanda pun mengadakan persiapan dengan segala peralatan canggih pada masa itu dan mengumpulkan angkatan lautnya di Batavia dan Surabaya, yaitu pada tanggal 20 Mei tahun 1846 yang dipimpin oleh Scott Pittnatz, seorang laksana muda, dan disertai pembantunya Kapten Pelaut A.J.D. Smith van de Vlot, dan juga pasukan Angkatan Darat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel J. Baker. Dan dikirimlah pasukan dan kapal-kapal menuju Buleleng. Akan tetapi, kedatangan kapal-kapal perang Belanda itu tidak langsung menyerang Buleleng. Mereka terlebih dahulu
mengajukan damai lewat perjanjian-perjanjian liciknya lagi. Namun Raja Buleleng yang telah bersatu dengan raja-raja di Bali, di antaranya Kerajaan Karangasem, menolak dengan tegas dan menyampaikan kata-kata pedas kepada pihak Belanda. Penolakan Kerajaan Buleleng tersebut dianggap penghinaan oleh pihak Belanda, apalagi dengan kata-kata umpatan yang pedas yang diucapkan oleh Patih Kerajaan Buleleng Gusti Ketut Jelantik, membuat Belanda semakin naik pitam. Dan pada tanggal 25 Mei 1846, di mana pada hari itu hari Minggu Pahing Buku Dungulan, yaitu menjelang Hari Raya Galungan, Belanda mulai mengadakan tembakan-tembakan dari dalam kapal perangnya. Belanda juga mendaratkan 600 pasukan untuk menggempur Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng yang dibantu oleh rakyat dan penduduk kampung Bugis bertahan di benteng-benteng pertahanan. Sementara itu Belanda untuk memperkuat pasukannya mendatangkan satu buah kapal laut yang dipimpin oleh L.F. Van Hougen-Huys mendarat di Buleleng pada malam harinya. Sedangkan Kerajaan Buleleng dan rakyat Buleleng yang dibantu Kerajaan Karangasem hanya mempergunakan senjata-senjata sederhana seperti tombak, panah, bambu runcing, dan pedang. Sudah barang tentu menjadi bulan-bulanan pasukan Belanda. Hanya tekad dan semangat mempertahankan tanah kelahiran rakyat dan Kerajaan Buleleng terus memberi perlawanan. Korban pun berjatuhan dari pihak rakyat Buleleng maupun dari pihak Belanda. Meriam, granat terus dilontarkan oleh Belanda. Senapan mesin terus memberondong prajurit-prajurit Kerajaan Buleleng dan rakyat-rakyat Kerajaan Buleleng. Namun, rakyat Kerajaan Buleleng dengan gagah berani menghadang dan melawan pasukan Belanda tersebut. Dan sudah bisa disimpulkan, peralatan canggih pada masa itu melawan bambu runcing, peralatan sederhana yang sudah pasti pasukan Buleleng dapat dikalahkan. Dan pada keesokan harinya, pada hari Senin Pon Buku Dungulan, Buleleng dapat dikuasai oleh Belanda. Buleleng menjadi lautan api. Puri kerajaan Buleleng dibakar. Banyak rumah-rumah penduduk dibakar, sedangkan Raja Buleleng I Gusti Made Karangasem dan menepi ke wilayah timur, yaitu ke desa Cagaraga. Sementara itu, Patih I Gusti Ketut Jelantik karena tidak mampu menahan serangan-serangan Belanda, akhirnya ikut menepi menyusul Raja I Gusti Made Karangasem bersama Dewa Made Tamu ke Jagaraga. Nah, disinilah nantinya sisa-sisa prajurit Kerajaan Buleleng akan menyusun kekuatan lagi untuk melawan pasukan Belanda. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar Anda selalu mendapat notifikasi dari video-video terbaru di channel ini. Jika ada salah kata dalam penyampaian di video ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan ane wong anus tidak ada
manusia yang sempurna.